Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, kita sudah siap untuk mulai hari ini. Sudah. Semua dalam keadaan sehat. Sehat. Tidak ada yang sakit. Tidak, Pak. Oke, pertama Pak akan cek kehadiran. Semua hari, Pak. Hai, Pak. Tidak ada yang apa. Tidak, Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Pak meminta kita supaya masing-masing berdoa sebelum kita mengawali dengan pembelajaran hari ini. Jadi nanti masing-masing berdoa seperti biasa berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini materi pokok kita itu tentang makna negara dan unsur-unsur negara. Tujuan pembelajarannya di sini. Selesai kita mempelajari pembelajaran ini, kita diharapkan mampu memahami pengertian negara secara sederhana. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur dasar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi peran penting negara dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan temporer. Itu supaya pembelajaran kita ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, jadi sebelum memulai di dalam pertanyaan ada yang tahu arti dari negara? Sederhana, saya memulai bahasa sendiri tidak apa-apa. Ada, coba. Negara adalah tempat tinggal masyarakat. Tempat tinggal masyarakat. Oh, kita kasih tepuk tangan untuk ada orang yang lain selain Agung. Negara itu apa? Kira-kira kita bisa berpikir negara itu apa? Kita tinggal di mana sekarang? Di Indonesia merupakan sebuah negara. Negara itu apa? Tidak ada lain. Jadi seperti yang aku bilang bahwa negara adalah tempat tinggal masyarakat. Betul. Jadi bicara soal negara ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian negara. Pertama kita sama-sama bisa nama siapa? Max Weber. Ya, ini ahli-ahli di masa kuno. Jadi dia berpendapat bahwa negara merupakan sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dan dalam wilayah. Jadi dia hampir sama juga. Jadi negara itu tidak bisa terlepas dari masyarakat. Nah, setelah kita membaca ketiga pengertian ini, Pak berharap bahwa kita bisa berkesimpulan. Ya, bisa mengambil kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut. Bisa. Nanti setelah ini kan kita bagi kelompok, jadi anak-anak diminta untuk berkesimpulan tentang apa itu pengertian dari negara. Itu pendapat pertama dari Max Weber. Pendapat kedua dari Harold Laski. Ya, dia berpendapat bahwa negara ialah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat dimaksa dan secara sah dan lebih agung daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Jadi selalu ada pengertian di situ ada kalimat masyarakat. Artinya bahwa masyarakat ini penting dalam negara. Bisa mengambil kesimpulan toh? Bisa. Oke, ketiga, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Dari ketiga pemahaman ini kita tidak bisa terlepas dari masyarakat. Artinya masyarakat adalah bagian dari negara. Dan tanpa masyarakat tidak ada yang namanya negara. Coba toh? Nah, disebut dengan negara maka ada syarat-syarat untuk menjadi sebuah negara. Yang pertama itu rakyat. Ya, rakyat atau masyarakat. Siapa rakyat adalah kita. Kita ini adalah masyarakat atau rakyat. Jadi kriteria untuk menjadi sebuah negara itu yang pertama rakyat atau penduduk. Kedua itu wilayah. Jadi wilayah ini meliputi darat atau udara. Seperti apa contohnya? Di wilayah Indonesia ini ada perbatasan negara, ada perbatasan negara batas darat. Ada yang bisa disebut batas Indonesia perbatasan langsung dengan negara tetangga
Negara Timor Leste. Ya, Timor Leste, apa lagi? Malaysia. Malaysia, dan satu lagi, ada 3. Australia. Australia batas laut. Ya. Ya, Papua Nugini. Ya. Ya, jadi itu contoh wilayah yang ada di negara kita. Memiliki batas-batas wilayah. Itu laut, darat, dan udara. Nah, dari batas-batas negara pun ada dari batas laut, udara, dan darat. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Indonesia pemerintahnya, kalian tahu, pemerintahnya Republik. Ya. Jadi di dalam negara itu salah satu syarat itu adalah memiliki pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang mengatur sebuah negara atau mengendalikan jalannya sebuah negara. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Jadi ketika disebut negara, maka negara lain pun harus mengakui bahwa ini adalah negara Indonesia dengan apa saja negaranya. Jadi kriteria ini penting. Kalau tidak pengakuan dari negara lain, maka kita tidak lagi disebut negara. Bisa paham kok? Bisa. Ada yang bertanya? Tidak. Ya, jadi kita akan bahas lebih dalam lagi tentang wilayah dan penduduk kesepakatan. Jadi coba kita perhatikan di depan. Ya, wilayah batas yang wilayah geografis. Kawasan geografis yang menjadi area kepemilikan dan tinggal negara. Ya, seperti yang Pak bilang tadi, wilayah itu kan batas-batas yang jelas dan diakui. Contoh perbatasan negara, batas darat, batas laut itu diakui oleh negara dan juga negara tetangga. Ya, kesatuan geografis berdasarkan aspek administratif. Aspek administratif, contohnya kita mau pergi negara Timor Leste, berarti harus membawa paspor kita, paspornya jelas, KTP. Jadi kita dikenal sebagai warga negara asing. Kalau kita dari Indonesia jelas kita warga negara asing. Atau mereka datang di Indonesia berarti harus membawa paspornya jelas. Itu dia kata administratif. Coba. Bisa Pak. Ya, menunjukkan kedaulatan dan jurisdiksi negara. Ya, itu seperti lembaga-lembaga negara. Yang kedua adalah penduduk dan masa bercita-cita. Ya, tadi Pak bilang salah satu kriteria adalah rakyat yang memiliki penduduk. Ya, jadi penduduk itu sebagai kumpulan manusia yang terbentuk negara dan yang berkaitan cara hidup bersama. Mereka adalah fondasi utama yang memberikan legitimasi. Ya, jadi yang dimaksud itu adalah manusia-manusia seperti itu sekarang. Ada banyak suku di dalam, banyak lembaga di dalam, banyak manusia dengan ciri-cirinya masing-masing, termasuk kita. Termasuk juga ada di dalamnya. Itu contoh sebuah negara yang memiliki penduduk. Jadi rakyat adalah pemilik pertama dan terakhir dari apa yang disebut dengan kedaulatan. Pemerintah tanpa rakyat tidak bisa jadi sebuah negara. Dan itu juga sebaliknya. Masyarakat tanpa pemerintah tidak bisa jadi sebuah negara. Jadi rakyat itu adalah fondasi, apalagi negara kita kan demokrasi. Ya, jadi kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Ya, jalan ya. Oke. Yang kriteria yang ketiga yaitu yang tentang pengakuan dari negara lain, unsur negara, pemerintah dan pengakuan. Jadi pemerintah itu yang seperti pemerintahnya republik ya. Ada lembaga 3 lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu yang mengendalikan caranya negara kita ini. Jadi lembaga-lembaga tersebut memiliki kemandirian atas wilayah dan rakyat. Tidak mungkin kita punya negara Indonesia datang diatur oleh negara dalam Malaysia atau Indonesia diatur oleh Amerika Serikat. Tidak bisa. Kalau disebut negara yang memiliki pemerintahannya sendiri, memiliki presidennya tersendiri, dan jenjangannya masih banyak, turun lagi gubernur, wali kota, bupati. Jadi kita memiliki kedaulatan tersendiri sampai pada rakyat. Ya. Itu yang disebut dengan pemerintah yang berdaulat. Mengatur urusan internal dan eksternal. Internal itu di dalam negara maupun di luar negeri. Jadi dalam Indonesia, pemerintah kita mengatur sendiri. Di luar negeri pun pemerintah kita berurusan di luar negeri. Bisa paham dong? Bisa paham. Jadi kita tidak bisa bertanya-tanya lagi tentang pemerintah itu apa. Jadi kita sudah membahas tentang pemerintah. Yang ketiga adalah pengakuan negara lain. Ya, suatu entitas perlu diakui negara lain dan sah secara hukum internasional. Hukum internasional itu pusatnya di PBB. Ada yang tahu PBB Pak? Dipanjangkan PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, itu yang menentukan negara di seluruh dunia. Itu pusatnya di New York, Amerika Serikat.
akan bicara itu harus diyuri dan di fakta itu fakta. Diyuri itu ya ungkapan. Jadi apa yang kita ungkapkan itu harus berdasarkan fakta. Jadi negara-negara yang di luar juga mengakui adanya negara Indonesia dengan di fakta dan diyuri. Ini bisa masuk. Pengakuan berdasarkan fakta adanya unsur konstitusi wilayah rakyat Indonesia. Jadi secara fakta ya betul Indonesia memiliki rakyat, Indonesia memiliki pemerintahan. Ya, bisa paham kok? Bisa Pak. Itu namanya pengakuan secara de facto. Yang kedua di juri. Ya ini sebenarnya Pak yang salah maksud sebenarnya dia di juri de facto. Jadi di juri itu pengakuan resmi berdasarkan hukum internasional, baik tertulis maupun secara lisan. Nah, negara lain mengakui Indonesia itu ada secara pengakuan lewat juri dan juga secara tertulis. Itu resmi secara hukum. Jadi itu 4 kriteria terbentuk di suatu negara. Ya, jadi seperti Pak bilang tadi bahwa dari pendapat-pendapat para tokoh yang tadi dan juga penjelasan-penjelasan yang Pak Muhammad jelaskan ada unsur-unsur negara, siswa diminta untuk memberi kesimpulan dari pengertian negara. Bisa? Bisa Pak. Ya, melalui pembagian kelompok. Coba ya, diskusi kelompok kecil. Jadi apa-apa saja yang harus kita bahas dalam kelompok. Kita akan membagi ke siswa menjadi atau anak menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama itu akan membahas tentang rakyat. Ya, jadi memahami peran wilayah sebagai kedaulatan rakyat sebagai persatu. Nah, kelompok pertama itu membahas tentang rakyat. Mengapa rakyat? Apakah rakyat itu penting dan apa saja fungsi rakyat dalam negara? Bisa paham kok? Bisa Pak. Kedua juga sama. Pertanyaan yang sama. Wilayah. Ya, mengapa wilayah itu penting dan apa fungsinya dalam unsur kenegaraan? Yang ketiga juga dengan pertanyaan yang sama, pemerintahan. Ya, mengapa pemerintah itu sangat penting di dalam unsur kenegaraan dan fungsinya apa itu pemerintahan dalam negara? Bisa? Oke, jadi sekarang waktunya kita membagi kelompok. Waktunya mulai dari sekarang. Oke, untuk kelompok. Kelompoknya ketua 1 orang ya. Ya, seperti yang Pak bilang tadi ya. Jadi yang harus teman-teman tahu adalah seandainya rakyat itu tidak ada apakah negara itu bisa juga. Kami itu katanya dengan fungsi negara, fungsi rakyat dalam negara, fungsi pemerintahan dalam negara, fungsi wilayah dalam kenegaraan. Bahkan sudah kasih contoh di dalam penjelasan. Jadi anak-anak bisa mengambil kesimpulan. Ada yang tidak paham kok? Paham Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 bisa. Oke, sekarang waktu untuk diskusi kelompok sudah selesai. Semua kelompok sudah siap? Sudah Pak. Sudah selesai? Sudah Pak. Oke, kalau sudah selesai, kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 1. Oke. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waktu dan kesempatan kami berikan.
dan rakyat. Fungsi rakyat dalam negara adalah satu, sebagai pemilih dalam demokrasi. Rakyat memilih presiden, DPR, kepala daerah, dan pemimpin lainnya. Dua, sebagai pelaksana hak dan kewajiban. Contoh, hak mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum. Dua, kewajiban menaati hukum, membayar pajak, menjaga persatuan. Tiga, sebagai pendukung pembangunan negara. Rakyat ikut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan apresiasi kita. Ya, jadi ini presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan, waktunya terbuka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 di sini. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengapa wilayah itu penting dalam unsur kenegaraan? Wilayah adalah tempat suatu negara berdiri dan menjalankan kekuasaannya. Tanpa wilayah, negara tidak mungkin ada, karena negara harus memiliki batas wilayah yang jelas sebagai tempat hidup rakyat dan berlakunya pemerintahan. Wilayah menjadi penting karena satu, menjadi tempat tinggal rakyat. Rakyat membutuhkan wilayah untuk menetap dan beraktivitas. Dua, menjadi batas kekuasaan negara. Pemerintah hanya berwenang mengatur dalam wilayahnya sendiri. Tiga, menjadi tampak kedaulatan negara. Negara yang berdaulat harus memiliki wilayah yang jelas. Empat, menjadi identitas negara. Setiap negara memiliki wilayah yang membedakan negara lain dari negara lain. Fungsi wilayah dalam negara. Satu, sebagai tempat berlangsungnya pemerintah. Semua kegiatan pemerintah dilakukan dalam wilayah negara. Dua, sebagai tempat hidup rakyat. Rakyat tinggal, bekerja, belajar, dan beraktivitas di wilayah negara. Tiga, sebagai sumber kekayaan alam. Wilayah menyediakan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Empat, sebagai batas pertahanan dan keamanan. Wilayah menjadi area yang harus dijaga dari ancaman luar. Lima, sebagai ruang pembangunan nasional. Semua pembangunan dilakukan di dalam wilayah negara. Demikian hasil presentasi. Sekian dan terima kasih. Kita berikan apresiasi kita. Dari hasil diskusi tadi pagi beberapa, tapi terima kasih kelompoknya sudah kasih beberapa 5, 6 itu sudah bagus, dan dari situ kita bisa simpulkan bahwa wilayah ini sangat dibutuhkan. Ya, dan wilayah tempat kita tinggal, wilayah itu tempat sumber daya alam kita disimpan, dan dari wilayah kita bisa menghasilkan banyak sekali kebutuhan manusia. Jadi kita bisa sebutkan presentasi dari kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi kelompok 3. Waktu kami berikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa pemerintahan itu penting dalam unsur kenegaraan? Pemerintah adalah unsur negara yang menjalankan kekuasaan dan mengatur negara. Tanpa pemerintah, negara tidak akan bisa berjalan dan tertib karena tidak ada yang mengatur, memimpin, dan
mengambil kebijakan, melindungi masyarakat. Ya betul kan? Saya sudah Ya, Pak. Jadi tahu pemerintah ya, masyarakat tidak bisa dilindungi dari keamanan, kemakmuran, kedamaian, dan mengambil kebijakan yang menguntungkan rakyat. Jadi pemerintah ini sangat penting dalam unsur kenegaraan, baik urusan internal maupun eksternal, di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi kita hidup di bawah naungan pemerintah. Jadi sebuah negara itu dibutuhkan adanya pemerintahan. Oke. Jadi dari kesimpulan-kesimpulan yang anak-anak ambil, di sini kita akan kembali menyebutkan materi tentang pengertian negara dan unsur negara. Nah, yang tadi sudah anak-anak presentasikan adalah kesimpulan dari kriteria atau syarat-syarat unsur-unsur kenegaraan. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bersama bahwa negara adalah sekumpulan orang, kelompok, organisasi atau manusia-manusia yang mendiami suatu tempat yang memiliki garis teritorial. Garis teritorial itu kan garis wilayah. Jadi bicara soal negara berarti itu sekumpulan atau tempat tinggal wilayah yang menampung banyak orang atau organisasi-organisasi yang di dalamnya memiliki pengakuan adanya pemerintah atau kekuasaan tertinggi. Ya, jadi ini sederhananya tentang negara. Bisa paham kok? Bisa. Jadi negara itu kan kelompok-kelompok atau individu atau sekumpulan masyarakat yang hidup menduduki sebuah tempat atau wilayah yang memiliki garis teritorial dan memiliki pengakuan adanya suatu kedaulatan dari pemerintah. Bisa paham kok? Bisa paham. Ya, jadi mengapa kita harus membahas tentang negara? Karena kita juga bagian dari negara. Kita sebagai rakyat atau masyarakat menjadi bagian dari kenegaraan. Oke, jadi mungkin materi kita cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang memberikan kesimpulan lain tentang negara atau penambahan? Ada lagi? Tidak kok? Iya, Pak. Oke, jadi kita mengakhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan harapan yang baik dan tadi kita memulai dengan doa, maka kita harus mengakhirinya dengan doa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari hari ini. Kami minta kita untuk sebelum meninggal kelas kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa. Oke, berdoa selesai. 1, 2, 3.